Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali teman-teman, di depan saya ada satu sepatu dari brandnya Li-Ning. Ini sebetulnya saya udah niat banget nge-review sepatu ini, pingin punya koleksi sepatu seri ini sejak lama. Karena mungkin 2, 3, 4 tahun yang lalu tuh kawan-kawan badminton saya banyak banget pakai sepatu Li-Ning di seri ini. Ini adalah sepatu Li-Ning di seri Saga. Dan tepatnya sih di depan saya ini Li-Ning Saga di seri terbaru, seri keluaran terakhir kalau nggak salah ya, yaitu Saga Lite 8. Ya, ini penampilan sepatunya teman-teman ya. Kalau melihat dari tampilannya, oke, ini fix mewah banget. Di harga segitu sih dengan brand Li-Ning memang ini punya daya tarik yang cukup luar biasa. Apalagi kemarin pengalaman ketika saya pakai sepatu di lapangan, kawan-kawan saya langsung ya lumayan terkesima lah melihat desain sepatunya. Apalagi kalau dipakai kan sepatu ini logo Li-Ningnya nih ketara banget ya. Gerakan kaki kita itu kayak bener-bener kerasa ya ini sepatu Li-Ning yang keren banget gitu. Sebetulnya nyaris sama dengan seri Li-Ningnya yang dulu pernah saya review juga, yaitu Li-Ning di seri Aeroop ya. Harganya pun sama di kisaran 500 ribuan kurang lebihnya. Secara desain sebetulnya mirip banget, terutama karakteristik warnanya, karena dulu saya di Li-Ning Aeroop juga itu ngambil di warna hitam. Hanya saja dengan seri yang berbeda, itu Aeroop dan ini Saga Lite, dia memang punya konstruksi sepatu yang rada berbeda. Dan tentu saja di video ini nanti bakal saya jelaskan terkait pengalaman saya ketika pakai sepatu Li-Ning Saga Lite 8. Kira-kira dengan Li-Ning Aeroop yang dulu pernah saya review itu, dengan harga yang nyaris sama, desain karakteristiknya yang 11-12 ada kemiripan tapi juga memang berbeda. Apakah kualitasnya lebih baik ataukah sama saja? Ya, buat teman-teman yang udah ngerti kan, Li-Ning Saga Lite 8 ini kemarin saya beli di Pratama Sport, Bandar Lampung. Satu toko terbaru di Lampung yang dibuka sama kawan saya sendiri. Saya beli ini kemarin di harga 530 ribuan. Dan ketika saya coba cek sih memang harga di toko-toko online rata-rata memang segitu, di 500-an lebih. Walaupun ada 1-2 yang jual memang di bawah 500 ribuan. Nggak tahu apakah mungkin ngabisin stok atau apa juga nggak ngerti, atau nomornya memang sudah nggak lengkap gitu, saya juga nggak ngerti. Tentu saja nanti di deskripsi juga bakal saya sertakan beberapa link pembelian sepatu ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya pembahasan untuk Li-Ning Saga Lite 8 ini. Seperti di awal tadi sih, Li-Ning Saga Lite 8 ini secara feel pun juga karakteristik bagian outsole-nya ya, bagian bawah alas ini memang mirip banget sama Li-Ning Aeroop karena memang harganya sama persis, walaupun desain bagian sininya ini rada berbeda dengan Li-Ning Aeroop karena memang model desain sepatu Li-Ning yang seperti ini tuh kebanyakan di seri Saga ya. Pun halnya pengalaman saya dulu, kawan-kawan saya juga karakteristik sepatu-sepatu seri Saga di brandnya Li-Ning tuh ya bagian sampingnya ada seperti ini teman-teman. Nah, ketika kemarin saya beli di Pratama Sport, include boxnya teman-teman. Box sepatunya sih warna coklat kayak gini. Dibilang istimewa juga enggak, tapi ini biasa banget karena memang ini brand besar teman-teman. Li-Ning kayaknya bikin box yang memang dibuat sederhana, jadi ya nggak terlalu mewah. Kemudian di sampingnya teman-teman, di sini ada stiker yang sengaja ditempelkan, jadi bukan dicetak ya teman-teman. Ini kayaknya kardusnya itu memang cetakan universal gitu, cetakan banyak, terus Li-Ning tinggal ngebokin sepatu dengan seri masing-masingnya, kemudian ditambahin keterangan serinya, ditempelin stiker gitu aja teman-teman, yaitu ada serinya sepatu ini, pun juga ada ukuran-ukuran serta teknologi material sepatu Li-Ning Saga Lite 8 ini teman-teman. Kemudian di bagian sini ya teman-teman, boxnya ada logo Li-Ning, pun juga di bagian atas ini ada logo Li-Ning juga. Oke, ini dia teman-teman ya, penampilan Li-Ning Saga Lite 8. Kemarin saya ngambil sepatu ini memang terkesimak banget dengan tampilan sepatunya secara basic warnanya yang full hitam dengan karakteristik ikon yang nggak terlalu dominan, itu warna-warna putih. Ini mewah banget. Jujur saya suka banget dengan karakteristik warna sepatu yang seperti ini. Pun juga logo Li-Ning yang ada di sininya ini benar-benar punya daya tarik yang kerasa mewah banget. Nah, kalau kita bahas bagian per bagiannya teman-teman, kita bahas dulu di bagian uppernya. Ini punya material upper TPU Mesh Synthetic Leather.
Yang mana dengan material upper yang seperti itu sih sudah biasa banget dipakai di sepatu-sepatunya Li-Ning di harga segitu, teman-teman. Nah, di seri Li-Ning ini sih yang saya rasain memang dia rongga-rongga udaranya nggak terlalu kerasa, teman-teman ya. Ini kelihatan kayak rongga udara, ventilasi udara, tapi ini kayak tertutup sebetulnya, teman-teman. Hanya variasinya saja. Jadinya kayak sepatu ini tuh belum disempurnakan dengan teknologi material sepatunya yang adem gitu ya. Walaupun ketika kemarin saya pakai sih ya kerasa panas, tapi sedikit sih, nggak terlalu panas banget sih, teman-teman. Kemudian teman-teman kalau kita turun ya ke bagian midsole-nya, kalau Li-Ning sih bilangnya midsole ini punya material pilon midsole, teman-teman. Yang saya rasakan sih kalau saya bandingkan dengan yang Ranger LED Z1 yang kemarin saya review, itu jauh banget performa tingkat empuknya bagian midsole-nya, teman-teman. Karena ini kelihatan nggak terlalu tebel ya bagian midsole-nya. Tingkat empuknya memang nggak senyaman Li-Ning di seri Ranger, teman-teman. Makanya buat teman-teman yang terbiasa dengan sepatu-sepatu yang empuk di serinya Li-Ning, saya sarankan nambah sedikit, mending milih di seri yang Ranger. Itu ya jauh lebih nyaman sih terkait dengan tingkat empuk midsole-nya. Ya, kemudian kalau kita turun ke bagian outsole-nya, teman-teman, bagian alas sepatunya. Kalau Li-Ning sih bilangnya ini punya material rubber outsole. Yang mana dengan rubber outsole di serinya Li-Ning Saga Light 8 ini yang saya rasakan performanya mirip banget dengan Li-Ning Aerobe. Yang mana kualitasnya saya harus bilang ini kualitas midsole yang kurang nyaman, kurang nge-grip, kurang berdecit, kurang enak lah. Terutama buat teman-teman yang memang biasa pakai lapangan yang semen dan rada berdebu gitu, yang nggak terlalu dirawat banget gitu. Kayak gor yang biasa saya pakai gitu, kurang terawat karena memang fasilitas negara, balai desa gitu ya. Tapi buat teman-teman yang biasa main di karpet, ya ini udah cukup banget. Bahkan saya pribadi dengan kualitas outsole yang nggak terlalu berdecit, nggak terlalu lengket banget, nggak terlalu nge-grip kayak gini, sebetulnya di lapangan karpet lebih nyaman buat saya. Karena ketika pakai yang kualitas bagian outsole-nya terlalu lengket, di lapangan karpet itu semakin lengket gitu, bikin kaki tambah capek gitu yang saya rasakan sih. Tapi lagi-lagi yang mau saya tekankan sih ya cuman ini aja, di bagian outsole-nya yang memang bener-bener kualitasnya jauh dengan brand lokal gitu, di harga 400 ribuan gitu, brand lokal jauh lebih nyaman gitu, RS, Eagle, Haikua gitu. Ya untuk teman-teman yang memang senangnya brand Li-Ning sih, untuk kelasnya Li-Ning tuh ya mending ngambil di kelasnya Ranger itu paling murah itu, 700-an, 600-700 ribuan kalau nggak salah ya, 700 ribuan kurang lebihnya. Dan itu yang seri Li-Ning yang buat saya pribadi sih harga termurah yang paling nyaman dari brandnya Li-Ning. Dan Saga ini keunggulannya sih memang desainnya ini yang sangat eye catching, harganya terjangkau di 500 ribuan dari brand Li-Ning. Ya itu kekurangannya tadi tuh, performa bagian outsole-nya kurang nyaman. Nah, sebelum kita lanjutkan ke kesimpulan seperti apa, worth it kah sepatu ini tuh kita beli di harga segitu, kita lihat dulu ya beberapa potongan match ketika saya pakai sepatu Li-Ning Saga LED 8 ini buat main di lapangan.
Ya, itu tadi teman-teman beberapa potongan pertandingan ketika saya pakai sepatu Li-Ning Saga LED 8 ini. Ada beberapa titik poin yang mau saya sampaikan, yang tadi sebenarnya sudah saya ulas singkat. Yang pertama adalah terkait desain sepatunya, yang ketika di lapangan bener-bener mencolok, wah, dan saya suka banget dengan karakteristik desain sepatu Li-Ning Saga LED 8 ini. Tapi hanya di situ saja, dari desainnya aja. Karena ketika saya pakai sepatu ini, tingkat ngegritnya, lengketnya di lantai itu kurang banget. Kalau dikasih poin sih tingkat kesetnya di lantai itu cuma di 60-70% gitu teman-teman. Padahal konstruksi semen di lapangan yang saya biasa pakai itu teman-teman, itu sudah dibuat rada nggak halus-halus banget ya. Tapi sepatu ini kayak bener-bener nggak gigit gitu. Bahkan performanya jauh berbeda dengan Li-Ning Ranger ataupun jauh berbeda dengan sepatu-sepatu Eagle, RS, Play Power pun juga High-Quar, brand-brand lokal yang jauh lebih murah, tapi performa gigitannya ya lebih oke gitu. Walaupun di sisi lain memang tingkat solid bahan kiri kanan pun ketika dipakai sepatu ini memang lebih kerasa solidnya ya, terkait bahan-bahannya ya. Tapi ya performa dipakai mainnya ketika lari ngejar-ngejar bola itu bener-bener ya kurang enak lah. Saya kira sih ekspektasi awal saya karena dulu kawan-kawan saya banyak pakai Li-Ning Saga bakal enak. Tapi ternyata ya kurang nyaman lah. Di harga 500 ribuan sih punya pengalaman ini jadi rada ragu untuk ngambil sepatu Li-Ning di seri Saga lagi. Mending ngambil di seri yang Ranger paling murah, atau kemarin yang Almighty itu kayaknya oke banget di harga 800 ribuan kalau nggak salah. Atau opsi lain ya cari harga lebih murah tapi dari brand lokal, itu jauh lebih enak sih teman-teman. So, secara keseluruhan dengan harga 500 ribuan sih kalau saya kasih poin ini cukup 8 aja teman-teman. 8 itu yang memenuhi poin enaknya tuh dari desain dan tingkat solid bahannya, tingkat tebel bahannya ini oke lah, oke. Kerennya di lapangan juga ketika dipakai juga oke banget. Tapi ya itu untuk performanya ngejar bola, tingkatnya gritnya itu jauh dari harapan. Tapi buat kalian-kalian yang biasa pakai lapangan karpet, ya ini ya worth it banget. Saya rasa worth it banget. Jadi nanti performanya di lapangan karpet ya bakal lebih keluar sih. Jadi nggak terlalu lengket pun juga nggak terlalu licin. Oke, sementara segitu dulu teman-teman informasi terkait pengalaman saya, penggunaan ataupun feel pemakaian, karakteristik sepatu Li-Ning di seri Saga LED 8, terbaru di seri Saga kalau nggak salah. Dan semoga informasi kalian bermanfaat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.